Makna perbedaan adalah ketika kita menghargai suatu perbedaan di negara kita. Karena negara kita banyak budaya agama, maka kita harus saling bersikap menghargai budaya dan agama masing-masing agar terciptanya kerukunan dan kedamaian di negara ini. Kalau menurut aku sendiri perbedaan tuh gimana ya? Bisa dibilang itu kayak berkah sih. Gimana ya jelasinnya? Aku seneng gitu loh ada perbedaan tuh. Jadi nggak ya seru aja gitu. Kalau aku memaknainya itu berkah gitu loh. Karena kan ya bayangin aja lah. Kalau analoginya gini, kita sebagai manusia bayangin kalau misalkan nih, misalkan wajahnya sama kayak siapa misalkan Charlie Puth yang orang terkenal lah Charlie Puth music composer. Terus ini dibayangin orangnya sama bentuknya kayak Charlie Puth semuanya, ada sekian miliar orang itu sama mukanya kayak Charlie Puth semua, suaranya sama kayak Charlie Puth semua. Ya bayangin aja cuma satu jenis itu, jadi nggak akan ada yang, ya intinya nggak akan ada warna dalam hidup kita gitu loh. Sama kayak pelangi, bahasa kasarnya itu pelangi, warnanya kan ada banyak, nggak merah semua atau nggak kuning semua atau nggak biru semua, mungkin ada salah satu warna yang dominan, cuma warna lain pun hadir gitu loh. Jadi dimaknainya ya sebagai berkah. Dengan adanya perbedaan itu kita jadi bisa mengenal hal baru, kita jadi punya pengalaman baru, mungkin bahkan dengan perbedaan itu kita jadi punya vibe positif gitu loh. Itu sih yang aku rasain dari dulu gitu tentang perbedaan ya. Bersikap toleransi dan menghargai terhadap perbedaan yang ada, baik toleransi dalam beragama, berpendapat, suku, dan budaya. Kalau aku kan gimana harus memandang atau bersikap terhadap perbedaan yang ada dari yang ada di Indonesia ya, termasuk ras, budaya, bahasa gitu. Kalau aku sih karena gini ya, aku udah uh, kurang lebih sering sih karena aku pindah-pindah rumah dulu. Kelas 1 dulu waktu TK lahir, waktu lahir di Cilacap, sempet TK pindah 3 kali, Cilacap, Subang, Sukabumi, terus SD juga pindah-pindah. SD dulu kelas 1 di Subang, kelas 2 di Tangerang, kelas 3 di Tengaran di Kabupaten Semarang yang sekarang aku tempat tinggal. Terus dulu waktu SMP di Jawa Timur, di Kediri. Terus SMA sempet di Magelang, terus ke Ponorogo, terus sempet tinggal di Riau juga. Dan itu aku memandang perbedaan itu ya, memandang perbedaan ya tadi seperti yang aku katakan di awal, itu berkah. Tapi gimana cara bersikapnya? Ya gini, perbedaan tuh pasti ada, terutama ya kita nih manusia nggak mungkin cetakannya sama semua gitu loh. Kalaupun ada yang cetakan sama mirip tuh pasti isinya beda. Kayak misalkan kamu makan, jangan makan deh, kayak misalkan ya kamu menemukan barang yang sama bentuknya tapi biasanya ada perbedaan sedikit gitu, walaupun dikerjakan oleh robot pasti ada sedikit yang berbeda. Contoh, jahitannya melenceng sedikit beberapa mili, atau terutama yang dibuat oleh manusia ya, maksudnya yang di kreasikan oleh manusia terutama, itu pasti nggak sama gitu loh. Kayak misalkan kamu hari ini bikin garis lurus nih, besok garis lurusnya akan beda dengan garis lurus yang kamu buat kemarin, walaupun sama tapi pasti ada perbedaan. Dan garis lurus yang dibuat oleh orang, misalkan misalkan aku bikin garis lurus dan yang dibikin sama teman aku, itu pasti garis lurusnya beda, walaupun cuma beda tebal tipis atau panjang pendek atau
kayak karakteristik garisnya itu pasti ada perbedaan. Nah kalau misalkan menyikapi perbedaan yang ada ya dari dulu, mungkin aku udah karena pengalaman, jadi perbedaannya yang gue sikapin ya gini. Aku punya temen dari banyak tempat, salah satunya yang lumayan jauh itu Rusia, dari Rusia sama dari New Zealand, Selandia Baru. Nah itu yang gimana ya, dia berbeda gitu tapi masih mau nimbrung ngobrol sama aku, walaupun sempat dulu keteker apa Lucia sempat ada cerita lucu di tentang perbedaan bahasa. Jadi ketika itu waktu di tempat aku, waktu masih kan aku ketemu dia SMA, waktu SMA itu dia kan ada keran air tulisannya keran air gitu kan. Terus dia curhat tuh, pas curhat ke aku tuh karena perbedaan bahasa ya. Itu aku bingung, kemarin ketemu keran air, ternyata waktu ku buka keluarnya water. itu itu jokes yang jokes bahasa sih, iya kan, jokes bahasa, tapi dari situ kita ketawa gara-gara cuma bahasa yang simple, kata air yang artinya udara ternyata keluarnya water. itu itu guyon yang dulu waktu aku masih bisa, waktu ketemu dia itu ketawa sih. Mungkin sekarang nggak tahu relate atau enggak sama teman-teman, tapi intinya perbedaan bahasa itu bisa dimaknai sebagai berkah kayak yang aku ucapkan di awal. Bisa juga mungkin kalau misalkan orang yang terbiasa menolak perbedaan ya nanti akan menjadi musuh gitu. Kalau misalkan ada pepatah Arab itu, ini yang aku masih sering pegang, maksudnya masih sering pegang itu, alinsanu a'da'u ma jahilu. Jadi orang itu, manusia itu akan memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Kayak contoh, bahasa Arab kita nggak tahu nih, kita nggak tahu bahasa Arab, misalkan aku nggak tahu bahasa Arab nih, dan aku nggak mau tahu bahasa Arab itu belajarnya seperti apa, terus apa namanya, dasar-dasarnya belajar seperti apa, gimana cara pengucapannya. Kalau aku nggak mau tahu ya udah, aku kan memusuhi itu gitu. Tapi ketika aku udah paham, aku udah tahu isinya seperti apa, ternyata banyak keseruan di situ di bahasa Arab, ya aku akan menjadi sahabat dengan bahasa itu gitu. Sama seperti halnya kayak kamu punya teman dari luar Jawa nih. Misalkan ada anak Sumatera, Kak. Aku ada teman anak Sumatera tuh. Dan banyak sampai sekarang masih beberapa kali kontak. Kalau misalkan kamu belum paham orang Sumatera itu seperti apa, dalam pikiran kamu orang Sumatera itu suka marah-marah, ya dalam pikiran kamu akan selalu, oh orang Sumatera nih marah-marah pasti. Tapi enggak, ada orang Sumatera yang dia pemalu. Saking pemalunya, sendalnya diambil orang itu nggak berani negur. Ada, temenku tuh ada. Dan kita nggak maksudnya orang tuh beda-beda. Dan cara kita nyikapinya ya dengan hati besar, dengan jiwa yang besar, dengan pemikiran yang luas. Jangan dengan kepala panas. Kita harus dengan kepala dingin, dan nyikapinya juga harus dengan positif gitu loh. Jangan sampai kita menyikapi perbedaan dengan negative vibes. Alright, jadi menurutku pertanyaan yang terakhir ini pertanyaannya is a very very good question, karena tadi di pertanyaan yang kedua kita udah membahas tentang perbedaan di Indonesia. Sekarang ditanyakan perbedaan yang aku alami. So based on my experience, that's very interesting. Jadi aku nggak mau menceritakan perbedaan tentang budaya karena tadi kita sudah sedikit membahas. Um, dalam hidupku aku sudah mengalami banyak sekali perbedaan, dan yang ingin aku sharing di sini itu perbedaan tentang value, dan mungkin ini aku mau membicarakan tentang diversity in a family, subtopiknya tentang value, and mungkin social class atau kelas sosial.
Tapi disclaimer dulu, beside even though I am way too young to live, tapi mungkin aku masih bisa cerita tentang ini karena aku sudah mengalaminya. Jadi aku itu lahir di keluarga yang penuh dengan perbedaan. Kalau contoh langsung aja ke pengalaman hidupku yang ada perbedaan dalam keluarga itu, perspektif keluargaku ketika aku memilih untuk kuliah di Yayasan Salatiga, which is itu masih dianggap sebagai kampus Islam yang kecil atau tidak terkenal atau tidak menghasilkan prospek kerja nantinya, itu masih pemikiran keluarga keluarga besarku. Jadi ketika aku memutuskan untuk kuliah di Yayan Salatiga tuh banyak banget yang memandang rendah. Itu nggak cuma kayak dari apa mimik wajahnya aja ya, tapi udah kayak ngomong langsung ke aku sendiri. Kayak contohnya salah satu anggota keluargaku, aku tidak akan mention siapa orangnya karena aku sudah memaafkan dan aku paham emang setiap orang itu berbeda. Jadi ada salah satu anggota keluargaku yang bilang kayak gini, loh ngapain sih kuliah di IAIN, mau jadi apa? Loh kok nggak kuliah di Univ A aja sih? Terus loh IAIN Salatiga itu di mana? Oh ada ya universitas di Salatiga. Oh iya, hal-hal seperti itu sangat banyak ku dengar dan kutemui di awal-awal aku kuliah di IAIN Salatiga. Dan it was really hard time for me karena kan ya biasalah, I just a human being. Kalau ditanya seperti itu kan pasti langsung ciut, langsung sedih, langsung pingin marah. Nah tapi untungnya aku take time untuk merenung, untuk introspeksi, dan untuk meyakinkan diriku sendiri kalau kuliah di Yayan Salatiga is not a bad thing, karena aku juga punya alasan dan aku juga punya tujuan juga kuliah di Yayan Salatiga, nggak cuma cap cip cup aja. Kemudian responku terhadap mereka pada saat itu ya aku diem, karena aku di awal-awal kuliah kan aku masih kayak bingung apa aku harus pindah kuliah, aku sempat kepikiran kayak gitu juga. Kemudian aku sampai di titik aku menerima perbedaan perspektif atau perbedaan value yang mereka kasih atau yang mereka anggap di seseorang yang hanya kuliah di Yayan Salatiga. Jadi aku bisa settle down, aku bisa set goals. Kalau aku kuliah di Yayan Salatiga tuh aku punya tujuan, aku mau um, mencapai hal-hal tersebut. Dan kemudian aku bisa merespon seluruh anggota keluargaku yang mempunyai perspektif berbeda tadi dengan pembuktian. Kayak pembuktiannya tuh kalau misalnya satu contohnya ya, ini aku nggak maksud untuk sombong atau hal yang lainnya, no nothing at all. Jadi kayak aku membuktikan kalau aku masih bisa mencapai IPK yang baik, di atas, selalu di atas 3,5. Kemudian aku bisa belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian aku bisa sharing ke mereka kalau aku banyak belajar di Yayan Salatiga yang mungkin tidak akan aku dapatkan jika aku kuliah di universitas lain. Dan um, as time goes by, akhirnya keluargaku bisa menerima, bisa melihat hasil dari aku kuliah di Yayan Salatiga sendiri. Dan ya itu tadi, itu contohnya. Jadi aku emang awalnya tuh berat, aku nggak bisa nerima kalau kenapa orang-orang sejahat itu sama aku, atau kenapa orang-orang tidak bisa menerima atau sangat-sangat memandang rendah. Tapi pada akhirnya kalau aku sendiri udah bisa menerima perbedaan itu pasti kedepannya bakal gampang kok. Kayak kedepannya kita dikasih jalan, kita dikasih petunjuk kalau kita nggak perlu susah payah untuk menjatuhkan atau membalas dendam untuk mereka, untuk omongan-omongan mereka, tapi kita cukup membuktikan nanti juga mereka pasti ada suatu waktu kalau mereka sadar gitu. Kemudian uh, kalau tentang social class atau kelas sosial, jadi um, ini itu hubungannya itu tentang materi. Jadi keluargaku tuh
sangat-sangat berbeda satu dan yang lainnya, satu keluarga dan satu keluarga yang lainnya, tapi masih dalam lingkup keluarga besar. Jadi ada saudaraku atau anggota keluargaku yang dia itu sangat-sangat materinya tuh banyak sekali, atau sangat, kita bisa bilang sangat-sangat kaya raya, karena dia juga punya jabatan di pemerintahan. Jabatannya tuh bukan yang no play play gitu ya, pokoknya jabatan yang sangat tinggi. Kemudian ada lagi aku dan keluarga kecilku, itu maksudnya kan masih punya hubungan yang sangat dekat dengan dia, itu ekonominya atau materialnya itu biasa aja, atau menengah ke bawah gitulah bisa kita bilang. Nah, jadi kan ada perbedaan signifikan di antara keluarga, kita bicara tentang keluarga A dan keluarga B aja ya, itu keluargaku dan keluarga saudaraku gitu. Nah, adanya perbedaan ekonomi ini atau social cost ini sangat-sangat berdampak di kehidupanku. Nah, contohnya, jadi kalau ketika aku kita balik lagi, kita ambil contoh yang simple, ketika aku kuliah di Yayasan Salatiga, itu kan menurut keluargaku yang kaya itu kan Yayasan Salatiga murah, apa sih Yayasan Salatiga, kenapa nggak di A aja tak bayarin gitu. Dia jadi bersikap semena-mena terhadapku dan terhadap keluargaku. Kemudian kalau perbedaan hal yang lain juga, dia itu tidak dia yang punya material banyak seringkali tidak bisa menghargai hal-hal yang kecil, kayak semua selalu dinilai dengan material atau dengan uang, dengan angka gitu. Jadi kebahagiaan, satu hal yang sangat membedakan itu tentang itu sih, definisi bahagia. Kalau mungkin aku dan keluargaku mendefinisikan bahagia itu ya cukup gitu, maksudnya kita bisa makan 3 kali sehari, kita bisa tinggal di rumah yang ada atapnya nggak bocor, itu suatu hal yang membahagiakan. Tapi mungkin menurut anggota keluargaku yang punya material lebih, kebahagiaan itu kalau punya uang banyak, kita punya kendaraan yang banyak, seperti itu. Jadi kalau dilihat tuh sangat-sangat kontras. Apalagi aku tinggal dekat sekali dengan keluargaku yang kaya itu. Misal di keluarga kecilku, I don't have a car, kayak nggak punya mobil. Tapi di keluargaku yang sangat-sangat kaya itu, dia punya mobil berjejer, 5 lebih gitu, 5 lebih ya. Dan kalau misal ada suatu waktu ketika kalau misal keluargaku butuh mobil, mau pinjem, itu dipersulit karena kok mobil aja nggak punya, bla 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 bla. Kalau misal pun beliau ingin atau memperbolehkan meminjamkan mobil ke keluargaku tuh harus dengan syarat-syaratnya, itu kan hal-hal yang buruk. Jadi nah, sikapku atau apa yang aku lakukan ketika dihadapkan perbedaan sebesar itu, ya aku tetap menerima, menghargai, menghormati, karena ya udah, emang mungkin ini cobaan, ini ujian, seperti itu. Kemudian ya itu enggak hal-hal yang tidak bisa ku kontrol atau ku paksa gitu. Jadi aku dan keluargaku menerima dengan lapang dada. Kemudian kita ya berusaha semampu kita. Kalau kita nggak punya mobil, ya kita berusaha beli motor aja, karena uang kita baru cukup nih buat beli motor. Tapi kita punya janji kalau kita bakal berusaha semaksimal mungkin. Jadi aku dan keluargaku menjadikan tadi perbedaan atau cemoohan dari keluargaku yang punya materi lebih itu sebagai usaha atau sebagai motivasi untuk kita jadi lebih baik. Bukan maksud balas dendam, tapi kita berusaha untuk memprovide diri kita sendiri, seperti itu. Jadi tetap kita lihat dari perspektif yang baik, kita ambil hal-hal positif dari adanya perbedaan itu sendiri. Oke, jadi itu cerita dari perbedaan-perbedaan di keluargaku. I'm very glad to share it with you guys, and I hope you guys bisa mengambil 1-2 hal-hal yang baik lah ya. Oke, I think that's all. Thank you so much.